Hidupku kini tak lagi sama. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya selama 2 tahun terakhir, aku bangun sebelum matahari muncul sepenuhnya. Alarm di ponselku berdenting pelan, cukup untuk membangunkanku tanpa mengganggu tetangga kamar sebelah. Rumah kontrakan kecil ini memang sempit, dindingnya tipis, tapi cukup hangat untuk perempuan sepertiku yang sedang berusaha menyusun kembali kepingan hidup yang pernah hancur. Namaku Bella. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta di kota kecil ini. Gajiku tak besar, cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan menabung sedikit demi masa depan yang belum pasti. Tapi aku bersyukur, sangat bersyukur, karena aku masih bisa berdiri, bernapas, dan berjalan meski semua terasa berat pada awalnya. Dulu, aku adalah istri dari seorang pria bernama Firman. Dia adalah seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Saat kami menikah, hidup kami memang belum berkecukupan. Kami membangun segalanya dari nol, dari gerobak kecil di pinggir jalan hingga ia akhirnya memiliki toko, lalu kantor sendiri. Aku yang mengurus administrasi awal bisnisnya. Aku juga yang mengingatkannya soal tenggat pembayaran, membukukan semua pemasukan dan pengeluaran, bahkan mendesain brosur promosi dengan kemampuan seadanya. Kami berjuang bersama. Atau setidaknya, itu yang kupikirkan saat itu. Tapi saat usahanya melejit dan uang mulai mengalir deras, sikap Firman perlahan berubah. Ia mulai merasa lebih tinggi dariku. Ia mulai melihatku bukan sebagai pasangan yang mendampinginya dari nol, melainkan beban yang tidak selevel lagi. Aku tak paham bagaimana perasaan cinta yang pernah ada bisa berubah begitu cepat menjadi dingin dan menghakimi. Dan kemudian, Melanie datang. Wanita muda itu awalnya hanya klien. Tapi aku tahu sejak awal, dari cara mereka saling pandang, ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Firman mulai pulang larut malam, menyembunyikan ponsel, dan sering menciptakan konflik kecil yang tak perlu, seakan-akan sedang mencari-cari alasan untuk membenciku. Hingga pada suatu malam, tepat setelah makan malam yang hambar dan penuh keheningan, Firman berkata dengan nada datar, "Aku mau kita pisah, Bella. Aku nggak cinta lagi." Dunia runtuh. Tidak ada persiapan, tidak ada pembicaraan. Aku seperti dibuang begitu saja setelah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Aku sudah terlalu lama pura-pura bahagia. Kamu bukan pasangan yang aku inginkan lagi. Aku butuh wanita yang bisa mendukung aku dengan cara yang berbeda. Kamu terlalu biasa. Dia mengucapkan kalimat itu tanpa rasa bersalah sedikitpun. Matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis, seperti sedang memberitahu kabar bahwa hujan akan turun siang ini, bukan seperti sedang memutuskan ikatan suci yang pernah kami bangun bersama. Aku tidak menangis saat itu. Entah kenapa, tubuhku terlalu beku untuk mengeluarkan air mata. Tapi luka itu, luka dibuang tanpa penyesalan, tanpa pelukan perpisahan, tanpa rasa terima kasih, itu menghantamku lebih kuat dari apapun. Kini, aku sudah terbiasa menjalani pagi tanpa ada suara laki-laki yang mengeluh soal kopi terlalu manis atau dasi yang belum disetrika. Aku menyiapkan sarapanku sendiri, biasanya hanya roti tawar dan segelas teh hangat. Lalu bergegas memakai seragam kerja, kemeja biru muda dan rok hitam yang sudah mulai pudar warnanya karena sering dicuci. Perjalanan ke rumah sakit memakan waktu sekitar 20 menit dengan angkutan umum. Duduk di bangku pojok, aku memandang keluar jendela, melihat dunia yang terus berjalan meski hidupku sempat terhenti. Sesampainya di rumah sakit, aku disambut sapaan hangat dari Wina, sahabat sekaligus rekan kerjaku yang sudah seperti saudara sendiri. "Pagi, Bel. Kamu kelihatan segar hari ini," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil. "Pagi juga. Mungkin karena tadi malam tidur cukup." Padahal kenyataannya, aku kembali menangis sebelum tidur, seperti banyak malam lainnya. Entah kenapa, meski sudah 2 tahun berlalu,
bayangan masa lalu itu tetap menghantui seperti kabut yang enggan sirna. Kadang aku membayangkan bagaimana hidupku jika waktu itu Firman tak pernah berubah. Tapi imajinasi seperti itu hanya akan membuatku terluka lagi. Hari-hariku di rumah sakit cukup padat. Mulai dari input data pasien, menjadwalkan jadwal dokter, menangani keluhan administratif, sampai mencetak tagihan medis. Semuanya kulakukan dengan cekatan. Aku memang bukan siapa-siapa di sini, bukan dokter, bukan perawat, tapi aku tahu tugasku penting. Saat waktu makan siang tiba, aku duduk di kantin rumah sakit bersama Wina. Ia membawakanku bekal seperti biasa. Kami memang sering berbagi, karena aku jarang punya waktu untuk menyiapkan makan siang sendiri. Bel, aku selalu kagum sama kamu, kata Wina tiba-tiba. Aku menoleh. Kagum apanya? Aku ini biasa aja, Win. Kamu kuat. Aku tahu kamu pernah disakiti, tapi kamu gak pernah menjadikan itu alasan untuk nyerah atau jadi sinis sama dunia. Aku tersenyum. Mungkin karena aku terlalu lelah untuk membenci. Wina tertawa kecil. Kamu tahu, kadang aku berharap kamu bisa dapat laki-laki yang bisa nyembuhin kamu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku tak menjawab. Dalam hati, aku tahu aku sudah tak berharap banyak soal cinta. Tapi mungkin, di sudut hati yang paling dalam, aku memang ingin seseorang datang dan berkata, kamu cukup. Kamu berharga. Malam itu, saat aku tiba di kontrakan, hujan turun pelan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto lama yang entah kenapa masih kusimpan di laci meja. Foto pernikahanku dengan Firman. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Firman berdiri di sampingku, senyum penuh kebanggaan. Aku ingin membuang foto itu. Tapi aku juga ingin mengingat siapa aku dulu, agar tak pernah kembali pada kebodohan yang sama. Aku pernah dicintai, lalu dikhianati. Dan sekarang aku hidup, sendiri. Bukan karena aku tak pantas dicintai lagi, tapi karena aku sedang mencintai diriku sendiri terlebih dulu. Kucabut foto itu dari bingkainya, lalu merobeknya pelan. Aku tidak menangis. Tidak lagi. Aku hanya menarik napas panjang, lalu membuang potongan kertas itu ke tempat sampah. Sebuah simbol kecil, tapi penting. Bahwa masa lalu hanya akan menjadi kenangan, bukan tempat aku pulang. Keesokan harinya, hidup berjalan lagi. Seperti biasa. Tapi kali ini, langkahku terasa sedikit lebih ringan. Karena aku tahu, meski aku telah dibuang, aku masih punya nilai yang tak bisa diukur oleh siapapun, terutama oleh orang yang tak pernah benar-benar mengenalku. Dan mungkin, tanpa aku sadari, semesta sedang menyiapkan seseorang yang akan melihat luka-luka itu dan berkata, aku akan mencintaimu, bukan meski kamu pernah terluka, tapi karena itu. Namun saat itu datang, aku tak akan lagi rapuh. Aku akan siap. Aku akan siap. 2 tahun lalu, aku masih menjadi istri dari seorang pria yang sangat kucintai, Firman. Saat itu, usianya masih 32 tahun, karirnya sedang melejit, dan namanya mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda paling menjanjikan di kota ini. Bersama-sama kami membangun usaha kecil-kecilan, mulai dari menjual pakaian secara daring hingga membuka toko konveksi sendiri. Aku mendampinginya sejak dari bawah, saat uang makan masih harus dihitung dengan cermat, dan kami tidur beralaskan tikar karena belum bisa beli kasur yang layak. Namun, semua berubah ketika keberhasilan mulai datang mengetuk pintu rumah kami. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Awalnya hanya hal-hal kecil. Firman yang dulu tak pernah keberatan makan masakanku yang sederhana, mulai mencibir rasa sup buatan tanganku. Katanya terlalu hambar. Lalu ia mulai rewel soal cara aku berpakaian. Aku yang selalu memakai daster bersih di rumah kini disebut tidak menarik. Ia menyuruhku berdandan layaknya istri konglomerat, padahal sejak dulu dia tak pernah peduli soal itu. Aku lelah lihat kamu gitu-gitu aja, Bel.
Kamu nggak berkembang, katanya suatu malam, saat aku duduk di sampingnya, mencoba menyentuh tangannya yang dingin. Padahal dulu, aku adalah segalanya baginya. Tempat ia berbagi keluh kesah, tempat ia pulang dan merasa damai. Tapi sekarang, setiap pulang kerja, ia lebih sibuk dengan ponselnya daripada menatap wajahku. Aku tahu ada yang berubah. Dan perubahan itu bernama Melanie. Melanie adalah salah satu klien besar kami. Ia memiliki butik ternama di pusat kota, dan sering memesan produksi dalam jumlah besar dari pabrik konveksi milik Firman. Perempuan muda, energik, dan modis. Penampilannya selalu rapi, rambut tergerai, kuku-kuku panjangnya terawat sempurna. Ia datang ke kantor Firman terlalu sering untuk ukuran klien. Dan setiap ia datang, senyumnya selalu berlebihan, tawanya selalu melengking, dan lengannya selalu menyentuh Firman dengan alasan yang dibuat-buat. Aku pernah diam-diam memperhatikan mereka dari balik pintu kaca. Mataku menangkap tawa Firman yang hangat pada Melanie, tawa yang sudah lama tak kuterima. Saat Melanie menyentuh lengan Firman dan tertawa manja, Firman tidak menepisnya. Bahkan ia membalas dengan senyum yang membuat hatiku terkoyak. Hari demi hari, aku seperti tinggal di rumah orang asing. Firman makin dingin, makin jauh, dan tak lagi memanggilku dengan sayang, seperti dulu. Ia mulai pulang larut malam dengan alasan rapat. Ia mulai menyembunyikan ponselnya, mengunci layar dengan sidik jari dan wajah. Semua tanda itu terlalu jelas, tapi aku masih mencoba berpikir positif. Masih berharap ini hanya fase. Tapi semakin aku berharap, semakin aku terluka. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Malam yang seharusnya jadi waktu kami berbagi cerita, seperti dulu. Aku menyiapkan makan malam istimewa, lengkap dengan lilin dan wangi melati yang dulu ia sukai. Tapi Firman pulang pukul 11 malam, dengan wajah lelah dan aroma parfum asing menempel di kerah bajunya. "Apa ini?" katanya saat melihat meja makan yang telah kutata rapi. "Makan malam, untuk kita," jawabku pelan. "Ngapain sih bikin beginian?" "Aku capek, Bel. Udah nggak usah lebay." Hatiku mencelos. "Aku cuma pengen kita bicara. Kita sudah lama nggak ngobrol." Firman mendengus. Ia melempar jasnya ke sofa dan membuka kancing kemejanya sambil berkata, "Kamu tuh nggak ngerti ya? Aku butuh istri yang bisa ikut gaya hidup aku sekarang. Yang bisa ngerti aku butuh ruang, bukan terus-terusan nempel." Aku tercekat. "Kamu berubah, Firman. Bukan aku yang berubah. Kamu yang terlalu kecil untuk dunia aku sekarang," katanya, nadanya dingin. Aku diam. Menelan kalimat itu seperti menelan pisau. Sakit. Tajam. Berdarah. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Sementara Firman tertidur di kamar tamu dengan ponsel yang terus berbunyi. Namanya tak pernah kusebutkan. Tapi aku tahu, itu pasti Melanie. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sehelai kain dalam saku celana Firman. Bukan milikku, bukan juga sapu tangan biasa. Itu milik perempuan. Lembut, bermotif bunga kecil dan berbau parfum mahal. Hatiku runtuh. Lalu tiba saatnya ia mengucapkan kalimat yang mengakhiri segalanya. "Kita cerai saja, Bel." Suara Firman terdengar ringan, seperti sedang menyuruhku membeli garam di warung. "Kamu serius?" tanyaku nyaris berbisik. "Iya. Aku sudah nggak bisa pura-pura lagi. Aku mau menikah sama Melanie. Jadi semua ini, semua usaha kita, perjuangan kita, nggak ada artinya?" tanyaku lirih, air mata mulai membanjiri pipiku. "Ya aku tetap menghargai apa yang kamu lakuin dulu. Tapi aku nggak bisa bohong. Aku nggak bahagia lagi sama kamu." Kalimat itu menghancurkan segala pertahanan yang selama ini aku bangun. Rumah yang kami beli bersama, usaha yang kami rintis, malam-malam lembur yang kami jalani sambil minum kopi instan,
Semuanya seakan tak punya nilai apa-apa dibanding pesona seorang wanita bernama Melanie. Tak lama setelah itu, aku benar-benar diusir dari rumah. Firman menyuruhku mengepak barang-barangku dan pergi. Kamu bisa tinggal di tempat lain. Rumah ini atas nama aku. Aku tak punya tempat untuk kembali. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan adikku tinggal jauh di kota lain. Aku hanya membawa koper kecil dan beberapa pakaian. Hati yang remuk dan martabat yang diinjak-injak. Itu semua yang aku punya malam itu. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Beruntung, ada teman lama yang membantuku mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di rumah sakit. Awalnya, aku merasa semuanya sia-sia. Tapi lambat laun, aku mulai menerima kenyataan bahwa aku harus hidup tanpanya. Hidup tanpa cinta yang seharusnya menjagaku, tapi malah menghancurkanku. Selama beberapa bulan pertama, aku sulit sekali tidur. Aku sering terbangun di tengah malam dan menangis dalam diam. Rasanya tidak adil. Aku tak pernah selingkuh. Aku tak pernah menuntut lebih dari Firman. Aku hanya ingin kami bahagia dengan cara yang sederhana. Tapi ternyata, kesetiaan dan ketulusan tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Aku mendengar kabar dari orang-orang bahwa Firman dan Melanie tinggal bersama di sebuah apartemen mewah. Mereka sering tampil di media sosial, pamer kemesraan, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mahal. Sementara aku harus berhitung untuk membeli sabun cuci dan nasi bungkus. Sakit. Sangat sakit. Namun perlahan, aku bangkit. Aku mulai menerima bahwa aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa menentukan masa depanku. Aku mengikuti pelatihan administrasi lanjutan. Aku belajar menggunakan sistem komputer rumah sakit dengan lebih baik. Aku mulai menabung sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting, aku mulai menyayangi diriku sendiri. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Karena aku tahu, orang yang meninggalkanku itu tidak layak untuk aku tangisi terlalu lama. Kini, setelah 2 tahun berlalu, aku tidak lagi menjadi Bella yang dulu. Luka itu masih ada, tapi aku menjadikannya bekal untuk tumbuh lebih kuat. Dan meski terkadang masa lalu kembali menghantui, aku tak membiarkannya menguasai hidupku. Firman telah memilih jalannya. Dan aku pun sedang menapaki jalanku sendiri. Jalan yang tak lagi menyisakan tempat untuk pria yang pernah membuatku merasa tidak berharga. Hidup tak pernah memberiku banyak pilihan setelah perceraian itu. Aku pulang ke rumah orang tuaku yang sudah lama kosong sejak kepergian mereka. Rumah sederhana di kampung kecil, tempatku tumbuh dan mengenal dunia, kini menjadi saksi dari reruntuhan harga diri dan harapan seorang perempuan yang telah dikhianati. Dindingnya masih memajang foto lamaku dan mendiang ayah serta ibu. Di sana, aku merasakan lagi aroma masa kecil, harum kayu tua dan debu yang tenang. Seolah rumah ini memelukku dalam diam, mengerti bahwa aku sedang kehilangan arah. Setiap malam aku menangis dalam sunyi. Dalam remang kamar lama yang tak berubah sejak dulu, aku melipat tubuhku di sudut kasur, memeluk lutut dan membiarkan air mata membasahi bantal lusuh. Tak ada lagi sosok suami yang dulu memberiku pelukan sebelum tidur. Tak ada lagi suara tawa atau kelakar saat sarapan pagi. Yang ada hanya kesunyian dan kesedihan. Aku tak tahu bagaimana harus mulai dari awal. Semua tabungan sudah habis untuk biaya perceraian, biaya kontrakan sementara, dan kebutuhan hidup saat aku belum bekerja. Aku sempat berpikir hidupku telah selesai di sana, di titik itu. Namun, Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkanku. Wina datang di saat yang tepat. Ia adalah sahabat lamaku semasa kuliah. Kami memang sempat terpisah karena kesibukan masing-masing, tapi entah bagaimana, ia muncul di hadapanku seperti jawaban dari doa-doaku yang selama ini lirih. Wina kini bekerja sebagai staf keuangan di sebuah rumah sakit swasta yang cukup besar di kota. Bel, kamu gak bisa terus kayak gini. Ayo bangkit.
Kamu punya kemampuan. Kamu punya hati yang kuat. Rumah sakit tempatku kerja lagi butuh orang administrasi. Kamu mau coba? Saat itu, aku tak langsung menjawab. Hatiku masih gentar. Rasanya dunia kerja terlalu menakutkan. Setelah sekian lama aku hanya menjadi istri rumahan. Tapi Wina tak menyerah. Ia menemaniku mengurus berkas, mengantarku wawancara, bahkan meminjami kemeja putih miliknya agar aku terlihat rapi di hari itu. Dan ternyata, aku diterima. Hari pertamaku di rumah sakit penuh kecanggungan. Aku seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Dunia administrasi rumah sakit berbeda jauh dari pengalamanku membantu suami di toko konveksi dulu. Di sini semua serba cepat, sistematis, dan penuh tanggung jawab. Namun aku belajar. Dengan gigih. Aku datang paling pagi, pulang paling sore. Aku pelajari sistem komputer, cara menulis laporan, bagaimana menangani keluhan pasien dan keluarga mereka. Aku mencatat, bertanya, dan sering diam-diam menangis di toilet saat merasa tak sanggup. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku tak ingin kembali menjadi Bella yang kalah. Wina selalu ada di sisiku. Saat istirahat siang, kami makan bersama di kantin rumah sakit yang sederhana. Ia sering mengajakku bercanda, tertawa, atau sekadar mengeluh tentang kerjaan. Ia memberiku rasa normal di tengah hidup yang masih terasa seperti reruntuhan. Lihat deh, kamu udah jauh lebih kuat sekarang, ucapnya suatu hari, menatapku dengan mata yang berbinar. Aku hanya tersenyum kecil. Tak berani mengiyakan. Karena sebenarnya, aku masih menambal luka-luka itu setiap malam. Luka dari pengkhianatan, dari rasa tidak dianggap, dari ucapan, kamu terlalu kecil untuk hidupku sekarang, yang masih terngiang-ngiang. Aku sering menangis setelah pulang kerja. Saat semua tugas selesai, seragam digantung, dan lampu kamar padam, aku duduk di atas sajadah, menangis sambil berdoa. Ya Allah, kuatkan aku, bisikku berkali-kali. Doa menjadi satu-satunya tempatku mencurahkan luka. Aku tak punya siapa-siapa selain Tuhan. Tak ada suami yang bisa kubagi beban, tak ada orang tua yang bisa kupeluk. Hanya aku dan dia, dalam kesunyian malam yang dingin. Air mata menjadi sahabatku, dan sajadah menjadi tempatku berteduh dari badai perasaan yang tak kunjung reda. Sampai suatu hari, aku melihat pantulan wajahku di cermin dan berkata pada diriku sendiri, "Sudah cukup, Bel. Jangan terus hancur hanya karena seseorang tak tahu cara menghargaimu." Hari itu aku mulai mengubah cara pandangku. Aku mulai mencintai diriku sedikit demi sedikit. Kutitipkan semua rasa sakitku kepada Tuhan. Aku tak ingin membalas firman. Aku tak ingin mendoakan yang buruk untuknya dan Melanie. Aku hanya ingin tenang, damai, dan hidup dengan hati yang lapang. Meski itu bukan hal mudah, aku mencoba. Karena kebahagiaan yang sejati bukan saat aku melihat mereka menderita. Tapi saat aku bisa tertawa tanpa harus melupakan masa lalu yang menyakitkan. Di rumah sakit, aku mulai lebih terbuka. Aku bergaul dengan rekan kerja lain, belajar berbicara di forum staf, dan terkadang membantu pasien yang kesulitan mencari ruang inap. Ada perasaan bahagia setiap kali aku bisa membantu orang lain. Terkadang, aku melihat perempuan-perempuan menangis di sudut lorong karena keluarganya sedang kritis, dan aku merasa itu seperti melihat diriku sendiri di masa lalu, tak berdaya dan rapuh. Tapi aku tidak lagi ingin menjadi korban. Aku ingin menjadi orang yang menguatkan. Beberapa bulan kemudian, aku dipercaya untuk menangani laporan data pasien di bagian IGD. Posisinya tidak jauh dari meja dokter jaga, yang membuatku sering bertemu dengan para dokter. Salah satunya adalah Dr. Reyhan. Dokter muda, wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan selalu memberi semangat pada siapapun yang bekerja bersamanya. Tapi saat itu, aku tak punya ruang untuk memikirkan laki-laki manapun, apalagi membuka hati. Aku terlalu takut disakiti lagi.
Namun seringkali, saat aku merasa lelah atau kehilangan arah, ucapan Dr. Raihan mampu menenangkan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, Mbak Bella. Kita semua juga pernah salah langkah. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan buat mulai lagi. Aku hanya tersenyum mendengar itu. Dalam hati, aku mengamini. Hidup memang keras, tapi Tuhan selalu kirimkan orang-orang baik di tengah jalan. Seperti Wina. Seperti Dr. Raihan. Dan seperti aku yang kini sedang belajar menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Suatu malam, saat aku baru saja selesai membaca doa sebelum tidur, aku membuka jendela kamarku dan menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, dan angin malam mengusap pipiku yang masih hangat karena air mata. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, ya Allah. Meski kau uji aku dengan rasa kehilangan, tapi kau juga hadirkan banyak alasan untukku terus berjalan. Aku belum sepenuhnya sembuh. Masih ada luka yang belum mengering. Tapi aku tahu, aku sedang menuju ke sana. Dengan doa. Dengan air mata. Dengan langkah kecil yang kuambil setiap hari. Meski terkadang tertatih. Dan aku percaya, suatu saat nanti, Tuhan akan menunjukkan padaku bahwa luka ini tidak sia-sia. Pagi itu seperti biasa. Aku datang ke rumah sakit lebih awal dari staf lainnya. Sinar matahari belum terlalu terang, dan udara masih terasa dingin menyapa kulit. Aku menyukai suasana tenang di pagi hari, sebelum lorong-lorong rumah sakit dipenuhi langkah cepat, suara mesin, dan deru kehidupan yang penuh dinamika. Seperti biasa, aku menyalakan komputer di ruang administrasi, mengecek jadwal pasien rawat jalan, dan menyusun ulang beberapa berkas yang akan digunakan untuk briefing pagi. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas ini. Semuanya terasa stabil, meskipun kadang masih ada perasaan hampa yang menyelip di sela-sela hari. Namun pagi itu, sesuatu berubah. Atau lebih tepatnya, seseorang datang. Permisi. Ini ruang administrasi, ya. Aku mendongak dan menemukan sosok lelaki muda berdiri di ambang pintu. Tingginya sekitar 180 cm, mengenakan jas putih dokter yang masih terlihat baru, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya bersih dengan senyum sopan yang menggantung di sudut bibir. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu, Dok? Tanyaku, berdiri dengan gugup. Aku Dr. Adrian. Mulai hari ini, aku ditugaskan di sini. Tadi disuruh ambil beberapa berkas untuk orientasi dari bagian administrasi. Aku langsung tersadar, buru-buru mencari map kuning yang tadi pagi sudah disiapkan oleh supervisor untuk tenaga medis baru. Ini dokumennya, Dok, jadwal dinas dan peta ruangan. Selamat bergabung di RS Wijaya Sehat, kataku sambil menyodorkan map tersebut. Ia menerimanya dengan anggukan dan senyum hangat. Terima kasih ya, Mbak. Bella, jawabku, sedikit canggung. Terima kasih, Mbak Bella. Saya harap kita bisa kerja sama dengan baik. Ia lalu melangkah pergi, menyisakan aroma sabun dan wangi kopi yang samar. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasa aneh dengan degup jantungku yang sedikit tak biasa. Aku menggeleng cepat, menepis pikiran-pikiran tak penting. Sudahlah, Bel, dia cuma dokter baru. Jangan mikir macam-macam, bisikku pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, aku beberapa kali bertemu dengan Dr. Adrian di lorong, di ruang jaga, atau saat menyerahkan berkas pasien. Interaksi kami selalu profesional. Saling menyapa, bertukar dokumen, atau sekadar tersenyum sopan saat bertemu di kantin rumah sakit. Namun, perlahan-lahan, aku mulai menyadari bahwa dia punya cara berbeda dalam memperlakukan orang. Dia tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah menyombongkan titel dokternya, bahkan seringkali membantu staf medis yang kerepotan. Ia mendengarkan dengan sabar, menatap lawan bicara dengan penuh perhatian, dan senyum itu selalu tulus, selalu hangat.
Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya, meskipun tidak pernah mengharapkan apapun. Sampai suatu sore, saat rumah sakit mulai sepi dan hujan turun deras di luar jendela, Dokter Adrian mampir ke ruanganku. "Mbak Bella, masih di sini?" tanyanya, sedikit basah karena lari dari parkiran. Aku menoleh dari layar komputer. "Iya, lagi rekap data pasien." "Kenapa, Dok?" Dia tertawa kecil, menepuk jas putihnya. "Enggak sih, cuma kaget aja. Tadi pas ke ruangan staf, udah sepi banget. Cuma suara keyboard di sini yang masih hidup." Aku tersenyum. "Memang sudah biasa, Dok. Kadang-kadang rekapnya bisa sampai malam kalau datanya banyak." Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Saya kagum loh, Mbak. Mbak Bella kelihatannya rajin banget." "Tenang, nggak pernah mengeluh. Di balik itu semua, pasti pernah melalui banyak hal, ya." Aku menahan napas sejenak. Kalimatnya menusuk, seolah ia bisa melihat luka yang kusembunyikan selama ini. "Semua orang punya ceritanya sendiri, Dok," jawabku perlahan, berusaha tersenyum. Dia mengangguk pelan. "Benar juga. Tapi, saya rasa Mbak Bella termasuk orang yang istimewa." Aku hanya tersenyum, menunduk, dan pura-pura kembali mengetik. Tapi dalam hati, rasanya ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang lama kupendam. Mungkin harapan? Wina tentu tak tinggal diam saat mulai menyadari kedekatan kami. "Kamu tahu nggak, Bel? Dokter Adrian itu katanya lulusan luar negeri. Orang tuanya juga dokter senior. Tapi tetap aja, dia humble banget." Aku hanya tersenyum. "Aku cuma staf biasa, Win. Jangan pikir aneh-aneh." Wina mendecak. "Ih, kamu tuh. Dia tuh sering nyariin kamu loh. Kalau nyari data pasien aja harus ke kamu langsung. Padahal bisa via sistem. Dan aku lihat caranya mandang kamu itu. Beda, Bel." Aku tertawa pelan. "Ah, jangan ngarang." Tapi jauh di dalam hatiku, ada yang tak bisa kubantah. Dokter Adrian memang sering memulai percakapan. Menanyakan hal-hal ringan. Kadang membawakan kopi, atau bertanya apakah aku sudah makan siang. Semuanya terasa kecil, tapi memberi warna. Aku takut berharap. Tapi aku juga mulai menikmati perhatiannya. Sampai akhirnya, pada suatu hari Minggu, saat aku sedang menyirami tanaman di halaman rumah, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang membuat jantungku hampir berhenti. "Mbak Bella? Ini Adrian." Dokter Adrian, maksud saya." Aku mengedipkan mata, hampir tak percaya. "Iya, Dok? Ada apa ya?" "Maaf ganggu. Saya cuma iseng aja sih. Mau tanya, Mbak Bella suka kopi nggak?" Aku tertawa karena gugup. "Suka. Tapi nggak terlalu kuat." "Bagus. Saya baru nemu kedai kopi enak di dekat taman kota. Kalau Mbak Bella berkenan, mungkin kita bisa minum bareng sore ini." Aku terdiam. Hati dan pikiranku langsung kacau. Tapi kemudian, aku berkata pelan, "Baik, Dok. Saya bersiap dulu." Sore itu, kami duduk berdua di kedai kopi kecil di sudut kota. Tidak seperti suasana rumah sakit yang serba terburu-buru. Kali ini kami duduk santai, bercerita, tertawa. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang hobi memotret langit, dan alasan kenapa ia memilih rumah sakit kecil di kota ini daripada tawaran besar di Jakarta. Saya capek dengan dunia yang penuh tekanan dan kepalsuan. "Mbak, di sini, saya merasa bisa jadi diri sendiri. Dan ada seseorang yang membuat saya lebih ingin bertahan," katanya lirih. Aku menatapnya, tak yakin harus berkata apa. Tapi malam itu, aku pulang dengan hati yang hangat. Aku tahu,
Mungkin Tuhan sedang membukakan lembaran baru. Aku belum berani menyebutnya cinta. Tapi aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Angin sore menghembus lembut dari jendela kamar, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku duduk di tepi ranjang dengan segelas teh hangat di tangan. Di meja kecil di samping tempat tidur, tergeletak ponsel yang masih menyala dengan satu pesan singkat dari Adrian. Jangan lupa makan malam, ya. Jaga kesehatan. Aku tersenyum kecil. Dulu, setelah semua luka yang kuterima dari Firman, aku pikir tidak akan pernah bisa tertawa lagi dengan hati yang ringan. Tapi sejak kehadiran Adrian, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku, perlahan namun pasti. Dia tidak menuntut, tidak memaksaku untuk membuka semua luka di masa lalu. Dia hadir hanya untuk menemani. Menjadi cahaya kecil yang tak pernah memaksa untuk menyinari, tapi cukup hangat untuk membuatku berhenti menggigil dalam gelap. Kami mulai sering bertemu di luar rumah sakit, kadang hanya untuk duduk di taman atau menyantap makanan sederhana di warung tenda. Adrian tidak pernah mengajakku ke restoran mahal atau memamerkan kekayaan. Ia bahkan lebih sering datang dengan pakaian sederhana dan motor tuanya. "Kamu suka mie ayam?" tanyanya suatu sore, saat kami berhenti di warung kecil di pinggir jalan. Aku mengangguk. Suka banget. Sejak kecil. Tapi jarang makan di luar sekarang. Kenapa? Aku tertawa pelan. Mungkin karena terlalu sibuk kerja. Atau terlalu takut dikenang sesuatu yang pahit. Ia tak berkata-kata. Hanya menatapku dengan lembut. Aku tahu kamu pernah melalui luka yang dalam, Bella. Tapi kamu hebat karena masih bisa berjalan sampai di titik ini, ucapnya pelan. Dan entah kenapa, tanpa sadar air mataku jatuh begitu saja. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ada seseorang yang akhirnya mau mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa memaksa, dan tanpa meremehkan lukaku. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Adrian tak pernah menyebut kata cinta, tapi semua sikapnya sudah cukup jelas. Ia peduli. Ia ingin bersamaku, dengan cara yang tulus dan penuh hormat. Ia mulai sering mengantarku pulang, bukan dengan alasan romantis, tapi karena dia tahu aku mudah masuk angin saat pulang malam. Ia membawakanku vitamin ketika aku demam ringan, dan sesekali membelikan bekal makan siang dari rumah ibunya. Jangan bilang aku belum sarapan, ya? Katanya suatu pagi sambil menyerahkan kotak makanan. Aku terkekeh. Kamu ini, kayak nenek-nenek cerewet. Lebih baik cerewet daripada kamu pingsan karena lupa makan, balasnya dengan senyum. Aku mulai terbiasa dengan perhatiannya. Bahkan mulai mencarinya ketika sehari saja tak bertemu. Dan mungkin, aku juga mulai menyukainya. Di sisi lain kota, seseorang sedang terpuruk di balik meja kantornya yang kosong. Firman duduk dengan rambut acak-acakan, dasi yang longgar, dan wajah yang kusut. Di hadapannya, tumpukan surat tagihan dan notifikasi dari bank berderet tak beraturan. Perusahaannya yang dulu dibangga-banggakan kini hanya tinggal nama. Proyek gagal. Mitra kabur. Hutang menumpuk. Dan Melanie, wanita yang dulu begitu ia bela mati-matian, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Mas, aku capek hidup kayak gini. Dulu kamu janji mau bahagiain aku. Tapi sekarang, kita numpang tinggal di rumah kontrakan kecil. Makan pun mikir 2 kali. Firman menghela napas. Aku sedang usahakan, Lan. Sabar sedikit. Sabar? Aku ini bukan istrimu yang dulu bisa kamu atur-atur sesuka hati. Kalau kamu gak bisa bangkit lagi, mungkin lebih baik kita masing-masing aja. Ucapan Melanie seperti cambuk yang menghantam dada Firman. Dulu, ia membuang Bella dengan mudah. Menganggap wanita itu hanya beban, tak selevel dengan keberhasilannya. Tapi kini, ketika semua yang ia kejar menghilang satu persatu, ia mulai menyadari siapa yang benar-benar berharga. Namun,
Segalanya sudah terlambat. Sementara aku semakin menata hidupku. Pekerjaan di rumah sakit terasa lebih ringan saat dijalani dengan hati yang tenang. Wina selalu menjadi sahabat yang menyenangkan. Dan kini, ada Adrian yang secara perlahan membuka pintu hatiku yang lama tertutup. Satu hari, saat kami duduk di taman rumah sakit, Adrian menatapku serius. Bella. Aku tahu kamu belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu. Tapi jika kamu memberi kesempatan, aku ingin menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi hanya untuk menemani. Hatiku gemetar. Lama aku menatap matanya, mencari keraguan, tapi tak kutemukan. Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang datang dari hati yang mulai percaya lagi pada cinta. Sore itu, aku pulang ke rumah orang tuaku dengan hati yang ringan. Ibu menyambutku dengan pandangan penuh selidik. Kamu kenapa, Bel? Mukanya bersinar begitu. Lagi jatuh cinta, ya? Aku tergelak. Ih, Bu, jangan ngarang. Tapi ibu senang lihat kamu mulai bisa tertawa lagi. Dulu, waktu kamu pulang dalam keadaan berantakan, ibu sempat takut kamu gak akan sembuh dari luka itu. Aku mendekat, memeluk ibu. Mungkin aku memang gak akan sembuh sepenuhnya, Bu. Tapi aku belajar bahwa hidup ini gak berhenti hanya karena seseorang pergi. Kita masih bisa menemukan kebahagiaan yang lain. Ibu mengusap rambutku. Asal kamu bahagia, ibu akan selalu dukung. Dan malam itu, aku menangis dalam diam. Air mata bukan karena sedih, tapi karena syukur. Karena aku masih diberikan kesempatan kedua untuk tersenyum lagi, setelah semua duka yang kulalui. Hari itu matahari bersinar terik, seolah tak ingin kalah menyala dari pikiranku yang mulai tenang. Aku baru saja keluar dari ruang arsip ketika suara berat itu memanggil namaku. Suara yang tak asing. Suara yang pernah membuatku luluh sekaligus porak-poranda. Bella. Langkahku terhenti. Aku pikir aku salah dengar. Tapi saat aku menoleh, kenyataan menghantamku lebih cepat dari detak jantungku yang mendadak kacau. Firman berdiri di sana. Bajunya kusut, matanya cekung, dan wajahnya tak lagi menyombongkan keberhasilan seperti 2 tahun lalu. Bahkan, ia seperti orang asing dalam tubuh seseorang yang dulu sangat aku kenal. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Rambutnya mulai beruban di beberapa bagian. Tapi sorot matanya masih sama, masih tajam. Masih mencoba mencari celah dalam diriku. Firman? Tanyaku lirih. Ia tersenyum getir. Akhirnya aku ketemu kamu juga. Aku ingin pergi. Ingin berbalik dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi kakiku terasa membatu. Bukan karena rindu, bukan karena cinta, melainkan karena kaget. Karena kenangan itu datang kembali secepat kilat yang menyambar langit cerah. Aku cuma mau bicara sebentar. Lanjutnya. Tolong jangan pergi dulu. Aku menarik napas pelan. Kalau kamu datang untuk menanyakan surat-surat yang dulu belum sempat kamu ambil, seharusnya kamu bisa minta lewat pengacara. Bukan soal itu. Aku kesini karena aku ingin meminta maaf. Jantungku berdegup pelan. Bisa kita bicara di luar? Di tempat yang lebih tenang? Pintanya. Kali ini suaranya lebih lembut. Aku menimbang. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk menolaknya mentah-mentah. Tapi ada juga sisi lain yang ingin tahu apa yang membuat pria ini, yang dulu begitu tinggi hati, kini kembali dengan wajah penuh luka. Kami duduk di bangku taman dekat rumah sakit, tempat yang sama di mana aku biasa berbincang dengan Adrian. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Ada hawa dingin yang melingkupi, meski mentari masih bersinar. Firman membuka percakapan dengan pelan. Aku hancur, Bel.
Aku hanya diam, menatap jalanan yang ramai di depan kami. Melanie, wanita yang dulu kupilih, ternyata hanya bertahan saat aku punya segalanya. Begitu bisnis mulai goyah, dia jadi orang pertama yang meninggalkan aku. Aku menoleh sejenak. Lalu kamu pikir, aku akan mengasihanimu sekarang? Ia tersenyum pahit. Aku nggak berharap dikasihani. Aku hanya ingin kembali ke kamu. Kata-kata itu membuat perutku terasa mual. Kembali? Setelah semua luka? Setelah semua penghinaan dan pengusiran? Setelah semua air mata yang tak pernah dia lihat? Kamu ingat waktu kamu usir aku dari rumah? Tanyaku tenang. Kamu bilang aku nggak pantas jadi istrimu. Kamu bilang aku hanya beban. Sekarang, setelah semuanya runtuh, kamu balik lagi, berharap aku tetap berdiri di tempat yang sama menunggumu. Firman menunduk. Aku salah, Bel. Aku terlalu sombong. Terlalu buta. Aku kira Melanie bisa membuat hidupku sempurna. Tapi semua itu cuma topeng. Kamu yang tulus. Kamu yang selalu ada waktu aku belum punya apa-apa. Hatiku terenyuh. Mungkin karena kenangan. Tapi tidak dengan cintaku. Ia telah mati sejak hari aku berdiri di depan pintu rumah, membawa koper, dan mendengar pintu ditutup di belakangku, oleh pria yang bersumpah akan menjagaku. Aku sudah bahagia sekarang, men. Kataku, masih dengan nada lembut. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketenangan. Dan kamu, bukan bagian dari itu. Ia terdiam cukup lama. Aku melihat matanya memerah, tapi aku tahu itu bukan air mata penyesalan, melainkan karena kehilangannya menjadi nyata. Siapa orang itu? Tanyanya pelan. Siapa? Dokter yang selalu kamu bareng pulang. Yang suka bawa makanan untuk kamu. Aku menoleh pelan. Kenapa? Cemburu. Ia menggeleng. Aku hanya ingin tahu, apakah dia bisa mencintaimu lebih dari aku dulu? Aku tertawa kecil. Kamu tidak pernah mencintaiku, men. Kamu hanya mencintai versi dirimu yang hebat ketika bersamaku. Ketika kamu mulai merasa lebih tinggi, kamu buang aku seperti sampah. Dan sekarang, kamu ingin kembali? Sayangnya, hatiku bukan tempat parkir. Firman menarik napas berat. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran. Aku tidak akan berubah pikiran. Aku sudah berubah hidup. Potongku. Tegas. Aku bangkit berdiri. Terima kasih sudah datang untuk meminta maaf. Tapi aku tidak butuh kamu lagi dalam hidupku. Ia menatapku lama, seolah ingin mencari celah, tapi tak menemukan apa-apa selain tembok yang kukokohkan dari luka-luka lama. Selamat tinggal, Firman. Kali ini, aku yang meninggalkan. Dan langkahku mantap. Tidak bergetar. Tidak menoleh. Malam itu, aku duduk di teras rumah orang tuaku, ditemani secangkir kopi yang mulai dingin. Langit cerah bertabur bintang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Besok aku libur. Mau jalan sore? Aku tersenyum. Bukan karena ajakannya, tapi karena hatiku menjawab sebelum tanganku mengetik balasan. Mau. Jemput aku jam 4, ya. Ada kehidupan yang menunggu di depan. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari demi hari berlalu sejak pertemuanku kembali dengan Firman di taman rumah sakit itu. Meski pertemuan itu tak kuinginkan, tapi satu hal harus kuakui. Saat aku memandang wajahnya yang penuh penyesalan dan keputusasaan, aku merasa benar-benar bebas. Seolah luka lama yang selama ini kututupi dengan senyum, doa, dan air mata, akhirnya mengering dan gugur bersama waktu. Namun aku juga tahu, Firman belum menyerah. Ia mengirimi pesan setiap pagi. Kadang hanya sekadar, apa kabar?
kadang panjang berisi permintaan maaf dan harapan agar kami bisa mulai dari awal. Aku membaca semuanya, tanpa pernah membalas. Sampai suatu hari, dia datang lagi. Siang itu cuaca mendung. Angin berembus pelan membawa aroma tanah yang basah sebelum hujan. Aku sedang duduk di ruang pantry rumah sakit, mengaduk kopi sachet yang sudah tak lagi hangat, ketika pintu terbuka pelan. "Maaf ganggu, Bella." Firman. Kali ini wajahnya lebih kusut, bahkan ada kantong mata jelas di bawah kedua matanya. Kemejanya tampak lusuh, celana kerja yang dulu selalu licin rapi kini penuh lipatan tak beraturan. Aku meletakkan gelas pelan dan menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa kamu kesini lagi, men?" tanyaku, tetap tenang. "Aku cuma ingin bicara. Aku janji nggak lama." Ia memegang topi di tangannya erat-erat, seolah itu penopang terakhir harga dirinya. Aku menarik napas. "Silakan bicara." Dia duduk, tanpa permisi. "Aku tahu kamu nggak akan mudah memaafkan aku. Dan aku tahu aku nggak pantas berharap kamu kembali. Tapi Bella, aku beneran udah berubah." Aku diam. Biarkan dia melanjutkan. "Sejak kamu pergi, aku pikir hidupku akan lebih mudah. Tapi ternyata tidak. Aku kehilangan semuanya. Bisnis, rumah, harga diri. Dan waktu Melanie pergi, aku merasa benar-benar kosong. Kosong banget." Aku menatap matanya. "Dan kamu berharap aku mengisi kekosongan itu sekarang?" Dia terdiam sejenak. "Aku cuma ingin memperbaiki semuanya." Aku tersenyum tipis. "Sayangnya, aku sudah memperbaiki hidupku tanpa kamu." "Aku tahu aku salah, Belle. Tapi nggak bisakah kita mulai dari awal? Aku bersedia melakukan apapun demi kamu." Aku berdiri. Tegas. "Firman, dengar baik-baik. Aku bukan Bella yang dulu. Aku bukan perempuan yang bisa kamu hina, kamu buang, lalu kamu panggil kembali saat hidupmu hancur. Kamu mungkin merasa kehilangan, tapi aku sudah selesai." Wajahnya memucat. "Tapi kita pernah menikah, Belle. Kita pernah saling cinta." "Kamu yang mengakhiri itu semua," jawabku. "Kamu yang membiarkan aku pergi dalam keadaan hancur, tanpa peduli aku tinggal di mana, makan apa, atau hidupku jadi seperti apa. Sekarang, kamu datang dengan rasa kasihan pada diri sendiri dan mengira aku akan menyambutmu dengan pelukan." Air mata mulai menetes dari matanya. Tapi aku tak tersentuh. Dulu mungkin aku akan lemah. Tapi tidak sekarang. Aku sudah bahagia, men. Tanpamu. Itu kenyataan yang harus kamu terima. Tanpa menunggu jawabannya, aku meninggalkan ruang pantry, membiarkannya duduk sendirian dengan keputusasaannya. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Sore harinya, Adrian mengajakku duduk di kafe kecil dekat rumah sakit. Biasanya kami membahas hal-hal ringan. Pasien, cerita lucu dari rekan kerja, atau makanan favorit masa kecil. Tapi hari itu, aku tahu ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. "Kamu kelihatan lelah hari ini," katanya sambil menyeruput teh hangat. Aku tersenyum. "Bukan karena kerjaan." Ia menatapku, menunggu tanpa memaksa. Aku menghela napas panjang. Firman datang lagi. Masih terus minta rujuk. Rahang Adrian mengencang sebentar. Tapi ia tetap tenang. "Dan kamu?" Aku menolaknya. Ia tersenyum pelan. "Aku tahu kamu akan lakukan itu. Karena kamu kuat." Aku memandangi wajahnya. Wajah yang selalu tenang, selalu sabar. Ia tak pernah menuntutku untuk melupakan masa lalu. Ia hanya berdiri di sisiku, diam-diam menjadi tempat sandar yang nyaman. "Aku harus jujur. Awalnya aku takut," kataku. "Takut aku akan goyah." Tapi ternyata tidak. Saat aku berdiri di depannya, aku sadar, aku nggak lagi menginginkannya. Aku nggak marah,
Nggak sakit hati. Aku cuma sudah selesai. Adrian mengangguk. Dan kamu berhak merasa seperti itu. Kamu berhak atas hidup yang baru, Bella. Aku menatap matanya. Terima kasih. Karena sudah ada. Ia tersenyum lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih karena memilih bahagia. Kamu hanya perlu melangkah maju, dan aku akan ada di belakangmu. Selalu. Malam itu, saat aku menatap cermin di kamar, aku tak melihat lagi perempuan rapuh yang dulu berdiri dengan mata sembab, menggenggam kertas perceraian sambil gemetar. Yang kulihat adalah seorang perempuan yang telah melewati badai dan tetap berdiri, meski tubuhnya sempat hampir roboh. Aku bukan Bella yang dulu. Aku adalah Bella yang baru, yang tahu apa artinya dihargai, dicintai dengan tulus, dan hidup tanpa bayang-bayang luka masa lalu. Dan tak peduli berapa kali Firman datang mengetuk pintu hidupku, jawabanku akan tetap sama. Tidak. Aku sudah memulai bab baru. Dan tidak ada tempat untuk masa lalu dalam kisah ini. Hujan turun pelan sore itu, membasahi jendela rumah yang sejak siang ku bersihkan sendirian. Bau tanah basah merayap masuk lewat celah-celah kisi jendela, menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di dapur, menggenggam secangkir teh hangat, mencoba menghangatkan tanganku yang sedikit gemetar. Bukan karena cuaca, tapi karena firasat bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, Adrian bersikap sedikit lebih hati-hati. Gerak-geriknya seakan sedang menyusun sesuatu yang penting. Ia sering melamun saat kami makan siang bersama, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan ketika aku bertanya. Aku cuma sedikit lelah, katanya suatu hari. Tapi matanya berkata lain. Dan hari ini, ia memintaku untuk meluangkan waktu malam ini. Katanya ingin makan malam berdua di tempat yang tenang. Tidak di kafe rumah sakit, bukan pula di restoran mahal. Tapi di tempat yang katanya punya makna. Aku tak terlalu berpikir macam-macam. Tapi hatiku, entah kenapa, tak berhenti berdebar sejak pagi tadi. Tempat yang dimaksud Adrian ternyata adalah taman kecil di belakang rumah sakit. Taman yang dulu kusukai untuk duduk diam, membaca buku atau sekadar menenangkan pikiran. Di bawah pohon flamboyan yang kini mulai merontokkan kelopaknya, Adrian telah menyiapkan sesuatu. Bukan lilin-lilin romantis atau musik instrumen seperti dalam film-film. Hanya alas piknik sederhana, 2 kotak makanan dari warung langganan kami, dan lampu taman yang redup tapi hangat. Aku tertegun. Kenapa di sini? Tanyaku pelan. Adrian menoleh dengan senyum lembut. Karena disinilah pertama kali aku lihat kamu tersenyum lepas. Hari itu kamu tertawa karena kucing melompat ke bangku, dan entah kenapa, sejak hari itu, aku nggak bisa berhenti memperhatikanmu. Aku tertawa pelan. Itu terlalu sederhana untuk disebut momen yang penting. Justru kesederhanaanmu itu yang aku suka, bisiknya. Kami duduk berdua, menikmati makan malam sederhana. Tak ada keramaian, tak ada kamera tersembunyi, hanya suara rintik hujan yang mereda dan aroma bunga basah yang menyelimuti udara. Lalu, saat aku sedang merapikan bekas makan, Adrian tiba-tiba berdiri dan berlutut di hadapanku. Dadaku seketika bergemuruh. Bella, katanya dengan suara yang hampir bergetar. Aku tahu kamu pernah terluka. Dan aku tahu, butuh waktu bagimu untuk membangun kembali kepercayaan dan keberanian. Tapi selama aku mengenalmu, aku selalu lihat perempuan yang kuat, tulus, dan penuh kasih. Ia membuka kotak kecil beludru biru. Bukan cincin berlian mewah, bukan batu besar berkilau. Hanya cincin perak sederhana dengan ukiran nama kami di bagian dalam. Aku tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah, lanjutnya. Tapi aku janji akan jadi rumah untukmu. Aku ingin kita lewati semua hal, baik dan buruk, bersama. Will you marry me, Bella? Aku menatap matanya. Mata yang tak pernah memandangku dengan penilaian.
Mata yang penuh ketulusan sejak pertama kali kami saling mengenal. Air mata tumpah tanpa bisa kutahan. Ya, bisikku. Ya, Adrian. Aku bersedia. Ia tersenyum lebar, lalu bangkit dan memelukku. Hangat. Aman. Tidak terburu-buru. Tak ada tuntutan. Pelukannya seperti doa yang akhirnya terjawab setelah sekian lama aku menunggu. Malam itu aku pulang ke rumah orang tuaku dengan perasaan campur aduk. Bahagia. Haru. Tak percaya bahwa setelah semua luka dan air mata, aku bisa menerima cinta lagi dengan sepenuh hati. Mama keluar dari kamar ketika mendengar suara pintu dibuka. Bella. Wajahnya heran melihatku berdiri di depan pintu dengan mata sembab tapi bibir tersenyum lebar. Aku hanya mengangguk pelan, lalu menunjukkan kotak kecil berisi cincin. Mama menutup mulutnya, matanya membulat. Ya Allah, anakku. Kami berpelukan lama. Tangisan haru tak bisa kami hindari. Papa pun keluar dan langsung menghampiri. Setelah mendengar penjelasan singkatku, ia menepuk pundakku. Akhirnya ada lelaki yang tahu cara memperlakukanmu seperti putri, katanya dengan mata berkaca. Aku tertawa sambil menghapus air mata. Bukan putri, Pak. Tapi perempuan biasa yang akhirnya dihargai. Beberapa hari kemudian, Adrian datang ke rumah bersama kedua orang tuanya. Sederhana, hangat, tanpa formalitas berlebihan. Ibunya adalah perempuan anggun yang lembut tutur katanya, dan ayahnya pria yang bersahaja dengan senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Bella sudah kami anggap seperti anak sendiri sejak awal Adrian bercerita tentangmu, kata sang ibu. Kami tahu kamu perempuan kuat. Dan anak kami beruntung karena kamu bersedia menerima lamarannya. Aku menunduk penuh hormat. Saya juga bersyukur bisa diterima dalam keluarga yang hangat seperti ini. Adrian menggenggam tanganku erat di bawah meja. Di hari itu, tidak hanya ikatan baru yang terjalin, tapi juga rasa lega yang selama ini kupendam. Rasa yang mengatakan bahwa akhirnya aku berada di tempat yang tepat. Malam setelah semuanya usai, aku berdiri di depan jendela kamar. Menatap langit malam yang bersih, tanpa awan, seolah semesta sedang merestui langkahku. Dulu, aku pernah bermimpi punya rumah tangga bahagia. Tapi yang kudapat justru luka dan pengkhianatan. Saat itu aku pikir hidupku sudah selesai. Tapi ternyata, Tuhan sedang menulisku ulang. Dengan cara yang pelan, namun pasti. Bersama Adrian, aku tak hanya menemukan cinta baru, tapi juga harapan, rasa dihargai, dan masa depan yang tak lagi dibayangi masa lalu. Aku menggenggam cincin yang kini melingkar di jari manisku. Bukan karena nilai materialnya, tapi karena makna yang dibawanya, kesungguhan, kesetiaan, dan ketulusan. Aku tersenyum. Akhirnya, aku menerima lamaran dari seorang lelaki baik. Dan aku siap menjalani kisah baru sebagai Bella yang sepenuhnya pulih. Hari itu adalah hari yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Meski dalam hatiku ada sedikit kegelisahan yang tak bisa kutepis begitu saja. Pernikahanku dengan Adrian sudah semakin dekat. Dan meski persiapannya berjalan lancar, aku tak bisa menahan perasaan yang bergejolak dalam dadaku. Bagiku, pernikahan ini bukan hanya tentang dua orang yang saling jatuh cinta, tetapi juga tentang penerimaan, pengampunan, dan akhirnya, kebahagiaan setelah sekian lama terluka. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang menembus jendela kamar terasa lembut, seakan memberikan semangat baru. Mama dan Papa sudah berada di ruang keluarga, sibuk dengan persiapan terakhir. Seorang teman lama, Wina, datang lebih pagi juga untuk membantu. Dia tidak hanya sahabat, tetapi juga orang yang selalu ada untukku, yang selama ini memberi semangat dan harapan. Aku duduk di depan meja rias, melihat diriku sendiri di cermin. Perempuan yang dulu pernah dihancurkan oleh keegoisan dan pengkhianatan kini berdiri di depan cermin ini,
mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana namun anggun. Tidak ada yang lebih indah daripada bisa mengenakan gaun ini dengan hati yang penuh ketenangan, tanpa beban masa lalu. "Bella, kamu cantik sekali," kata Wina sambil tersenyum. Aku tersenyum lemah. "Terima kasih, Win." Rasanya masih tak percaya ini semua benar-benar terjadi. Wina duduk di sampingku, menatap wajahku dengan penuh perhatian. "Kamu pantas bahagia, Bella. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal yang berat. Hari ini adalah awal baru untukmu." Aku mengangguk, dan sebelum sempat berbicara lagi, Mama dan Papa masuk dengan senyum lebar. "Bella, sudah siap? Ini hari besarmu," kata Papa dengan nada hangat. Aku menatap mereka, merasakan kehangatan keluarga yang selama ini menjadi tempat berlindung. Aku merasa diberkahi karena memiliki mereka di sisi. Di luar gereja, ribuan bunga mawar putih sudah terhampar di sepanjang jalan setapak, memberi kesan magis pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Semua tamu yang datang terlihat bahagia, tersenyum, dan penuh harapan. Adrian berdiri di altar dengan setelan jas hitamnya, tampak gagah dan tampan, matanya penuh cinta saat melihatku berjalan menghampirinya. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat senyum Adrian di hari ini, senyum yang menunjukkan betapa tulusnya dia dalam menjalani hubungan ini. "Aku menunggu hari ini begitu lama, Bella," bisiknya begitu aku berdiri di sampingnya. Aku menggenggam tangannya dengan erat. "Aku juga, Adrian. Aku juga." Acara berlangsung dengan hikmat, dan setiap kata yang terucap terasa begitu berarti. Aku merasa damai, seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Hanya ada aku dan Adrian di sana. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju masa depan yang cerah, penuh harapan dan kebahagiaan yang kutunggu selama ini. Namun, ada satu hal yang tiba-tiba membuat hatiku terhenyak. Di sudut belakang ruangan, di antara kerumunan tamu, ada sosok yang tak kuharapkan hadir di hari istimewaku ini. Aku bisa melihatnya dari jauh, meskipun dia mencoba untuk menyembunyikan dirinya di balik kursi yang tertutup oleh tirai. Firman, mantan suamiku. Dia berdiri di sana, mengenakan pakaian hitam sederhana, wajahnya tertunduk. Namun, aku bisa merasakan tatapannya yang tajam, seakan ada perasaan yang meluap di dalam hatinya. Seluruh tubuhku terasa kaku. Mengapa dia datang? Mengapa setelah semua yang dia lakukan, dia masih merasa perlu ada di sini, di hari pernikahanku? Aku memalingkan muka, mencoba untuk tidak melihatnya. Tapi di dalam hatiku, ada perasaan yang campur aduk. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, tapi melihatnya di sini, di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia kami, membuat luka lama kembali terasa. Tapi aku tahu satu hal, hari ini bukan tentang Firman. Hari ini adalah tentang aku dan Adrian, tentang cinta baru yang tulus dan penuh pengertian. Aku harus fokus pada itu, pada kebahagiaanku yang baru ditemukan. Setelah upacara selesai, kami berjalan keluar gereja sebagai suami istri. Semua tamu berdiri, memberikan tepuk tangan meriah, dan langit yang cerah tampak seperti menyambut kami dengan penuh sukacita. Namun, saat aku melangkah keluar, mataku secara tidak sengaja bertemu dengan mata Firman. Dia berdiri di ujung jalan, hanya beberapa langkah dari pintu keluar. Pandangannya kosong, seakan tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Aku bisa melihat keputusasaan di matanya, sebuah perasaan yang dulu sering aku rasakan ketika hubungan kami mulai berantakan. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang meski hatiku bergemuruh. Di saat yang sangat penting bagiku, Firman hadir, bukan untuk merayakan kebahagiaanku, tetapi hanya untuk mengingatkan aku akan kenangan yang pahit. Dan saat itulah aku menyadari satu hal yang penting. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Namun aku bisa memilih untuk tidak lagi terperangkap di dalamnya. Firman mungkin datang untuk melihatku bahagia. Atau mungkin dia datang hanya untuk memastikan bahwa aku benar-benar telah melangkah maju. Tapi yang pasti, hari ini,
di hari pernikahanku, aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaanku lagi. Aku menarik napas panjang dan menoleh ke arah Adrian, yang sedang menatapku dengan penuh cinta. Tanpa kata-kata, aku tahu dia mengerti. Dengan perlahan, aku merangkulnya, dan kami berjalan bersama menuju mobil yang akan membawa kami menuju resepsi. Di resepsi pernikahan, semua terasa sempurna. Makanan lezat, tawa riang, dan sorak-sorai dari teman-teman serta keluarga kami mengisi ruangan. Tapi di satu sudut, Firman masih terlihat duduk sendirian, memandang ke arah kami. Meskipun dia duduk di sana, aku tidak merasa terganggu. Justru, aku merasa lega. Hari ini adalah tentang aku dan Adrian, dan tidak ada lagi tempat untuk Firman dalam hidupku. Kebahagiaan yang kurasakan saat ini lebih berarti daripada apapun yang terjadi di masa lalu. Aku telah menemukan cinta yang tulus, seseorang yang akan menemaniku dalam suka dan duka. Dan disinilah aku sekarang, di pelaminan bersama pria yang benar-benar menghargai dan mencintaiku tanpa syarat. Ketika malam mulai merangkak, dan tamu-tamu mulai meninggalkan tempat, aku merasakan tangan Adrian yang menggenggam erat tanganku. Kami berdiri di luar, di bawah langit malam yang penuh bintang. Semua ini terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Bella, kata Adrian lembut, memandangku dengan penuh cinta. Aku berjanji, tidak ada yang akan memisahkan kita. Aku tersenyum, merasakan cinta yang begitu dalam mengalir di dalam hatiku. Aku percaya padamu, Adrian. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dengan itu, kami berjalan bersama, meninggalkan masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Setelah menikah dengan Adrian, hidupku berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Hari-hari yang dulu penuh dengan air mata kini digantikan dengan tawa, kedamaian, dan cinta yang tulus. Adrian bukan hanya suami yang baik, tetapi juga teman hidup yang mengerti dan selalu ada untukku. Kami menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, membangun hidup bersama, dan merencanakan masa depan yang cerah. Namun, seperti yang sudah aku pelajari, hidup tidak selalu berjalan mulus tanpa ujian. Kadang, masa lalu datang kembali, dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati secangkir kopi di taman rumah, aku menerima telepon dari seorang kolega di rumah sakit tempatku bekerja. Ternyata, ada sebuah kesempatan untuk memberi rekomendasi kepada seorang calon karyawan yang melamar. Nama yang disebutkan oleh kolegaku membuat hatiku berhenti sejenak. Firman, gumamku pelan. Aku terdiam sejenak. Firman, mantan suamiku, yang dulu pernah memilih pergi dan meninggalkanku demi hidup bersama pelakor. Firman, yang dulu begitu percaya diri dengan keberhasilannya, kini harus mencari pekerjaan lagi setelah bangkrut dan kehilangan segalanya. Setelah kami bercerai, aku tak pernah lagi mendengar kabar tentang Firman. Aku tahu dia mencoba membangun hidupnya kembali, tetapi rasa kecewa yang kutinggalkan di hatinya tidak pernah benar-benar terhapus. Mungkin, takdir mempertemukan kami kembali, bukan untuk membuat hidupku rumit, tetapi untuk menuntaskan babak lama dengan cara yang lebih baik. Aku merenung sejenak. Dulu, aku pernah merasa sangat terpuruk dan terluka oleh Firman. Namun sekarang, hidupku telah berubah. Aku telah menemukan kebahagiaan yang lebih dari apa yang pernah bisa diberikan Firman. Apa yang bisa kulakukan untuknya? Apa yang bisa kulakukan selain membantu? Seperti yang selalu kuberikan pada siapapun yang membutuhkan? Aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk bertindak dengan kepala dingin. Aku akan menolong Firman, tetapi tidak dengan cara yang dia harapkan. Aku tidak akan menghancurkannya, tidak akan mengungkit masa lalu yang hanya akan mengundang luka. Sebaliknya, aku akan menunjukkan padanya bahwa aku sudah memiliki hidup yang lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Hari berikutnya, aku bertemu dengan Firman secara kebetulan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil,
tempat yang pernah menjadi favorit kami saat masih bersama. Aku tidak tahu apa yang membawanya ke sana, tapi aku tahu bahwa pertemuan ini tidak bisa dihindari. Firman duduk di sudut meja dengan ekspresi yang terlihat lelah. Wajahnya tampak lebih tua dari 2 tahun lalu, meski usianya belum banyak berubah. Seperti aku, dia juga tampak sedikit canggung, seolah tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku mendekat dan duduk di meja yang sama, tanpa berkata-kata terlebih dahulu. Firman mengangkat wajahnya, matanya terkejut, dan ada sedikit kekhawatiran yang tertangkap di sorot matanya. Bella. Suara Firman terdengar lembut, seperti menahan beban yang berat. Aku mengangguk, tersenyum secukupnya, dan berkata, Firman, sudah lama ya tidak bertemu. Ada keheningan yang agak lama sebelum Firman akhirnya berkata, aku tidak berharap kita bertemu seperti ini, Bella. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah. Semua yang terjadi, itu adalah kesalahanku. Aku terlalu egois dan terlambat menyadarinya. Aku menatapnya dengan tatapan yang tenang. Aku mengerti, Firman. Kita semua pernah membuat kesalahan. Bahkan aku pun tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku sudah berdamai dengan itu. Firman terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku bisa melihat penyesalan yang mendalam di wajahnya. Dia tampaknya begitu merasa kehilangan, namun aku tak bisa membiarkannya merusak kebahagiaan yang sudah kutemukan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya ingin kembali ke hidupku seperti dulu, katanya dengan nada putus asa. Aku menunduk sejenak, berpikir. Firman mungkin merasa bahwa jika dia bisa kembali, dia bisa memperbaiki semuanya. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Aku tidak akan memberi kesempatan kedua untuk perasaan yang dulu pernah menyakitiku. Namun, aku juga tidak bisa membiarkan Firman hidup dalam keterpurukan. Tersenyum kecil, aku berkata, Firman, aku mengerti jika kamu merasa kehilangan dan bingung. Tetapi, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kita tidak bisa kembali, kamu masih bisa memperbaiki hidupmu. Aku akan membantu. Aku tahu ada posisi yang cocok untukmu di rumah sakit tempat aku bekerja. Aku bisa memberikan rekomendasi, jika kamu ingin melamar. Firman terkejut mendengar kata-kataku. Kamu serius? Tanya Firman, masih belum percaya. Aku mengangguk. Ya, aku serius. Tapi aku harap kamu mengerti. Ini bukan untuk memberi kesempatan kita kembali bersama, Firman. Ini hanya untuk membantu kamu. Karena aku merasa kita semua pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Firman menunduk. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Dia tidak menyangka aku akan memberinya kesempatan seperti ini. Mungkin dia berharap aku akan mengingatkan tentang semua kesalahan yang telah dia buat, tetapi aku memilih untuk mengabaikan itu semua. Sungguh terima kasih, Bella, kata Firman dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku mengangguk, tak berkata apa-apa lagi. Ini adalah jalan yang aku pilih, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Firman tidak lagi memiliki kendali atas hidupku. Hidupku sekarang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, dan itulah yang benar-benar penting. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada kedamaian yang luar biasa di hatiku. Tentu saja, tidak ada rasa amarah atau dendam yang aku simpan terhadap Firman. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan aku juga telah memilih jalanku. Apa yang penting bagiku adalah bahwa aku akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu, dan aku tidak perlu lagi terjebak di dalamnya. Adrian selalu ada untukku, memberikan dukungan dan cinta yang tak pernah pudar. Bersamanya, aku merasa kuat dan bebas. Aku tidak pernah lagi merasa terikat dengan masa lalu, karena kebahagiaanku ada di sini, di saat ini.